Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok CEO Muda Tubuh Papa. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Jadi di sini kita akan membahas mengenai tema kita, judul kita yaitu stunting pada anak. Kira-kira stunting itu apa ya? Yuk kita simak. Halo, di sini saya akan membahas mengenai rumusan masalah mengenai stunting yang terjadi pada anak. Nah, permasalahan stunting tidak terjadi begitu saja loh, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, ada pola asuh yang kurang tepat loh, seperti kurangnya pemberian ASI yang berkualitas dan PASI yang belum optimal menjadi salah satu penyebab utama. Yang kedua, masih rendahnya pengetahuan orang tua mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak dini, sehingga kebutuhan nutrisi pada anak belum terpenuhi secara maksimal. Lalu, selain itu, ada faktor ekonomi dan sosial. Nah, ini nih yang paling penting. Keterbatasan ekonomi keluarga dapat mempengaruhi kualitas makanan yang diberikan kepada anak, jadi tidak maksimal gizinya gitu. Lalu dari sisi kesehatan, kondisi ibu dan anak seperti anemia, lalu bayi prematur, serta penyakit seperti TBC dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting. Lalu tidak kalah penting, pernikahan usia dini juga bisa menjadi faktor yang berkontribusi dalam terjadinya stunting pada anak loh, karena kesiapan fisik dan mental yang belum siap atau belum optimal. Semua faktor yang saya sebutkan ini saling berkaitan dan perlu ditangani secara menyeluruh agar dapat mencegah terjadinya stunting sejak dini. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak akibat kekurangan gizi yang hingga saat ini masih ada yang terjadi, termasuk di kota Surabaya. Permasalahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kurangnya pemahaman mengenai gizi seimbang serta kebiasaan makan yang kurang baik sejak dini. Pada anak usia 2-9 tahun, terdapat kecenderungan perilaku seperti memilih makanan atau picky eater, kurang menyukai sayur dan buah, serta lebih tertarik pada makanan instan yang praktis namun minim nutrisi. Di sisi lain, orang tua, terutama ibu, sering mengalami kesulitan dalam membujuk anak untuk makan sehat, serta menghadapi tantangan dalam memberikan edukasi gizi yang menarik dan mudah dipahami oleh anak. Selain itu, media edukasi yang tersedia saat ini masih cenderung kurang interaktif dan belum sepenuhnya sesuai dengan karakter anak, sehingga pesan yang disampaikan tidak terserap secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesa kurangnya media edukasi yang menarik, interaktif, dan sesuai karakter anak. Jadi ya, tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui kondisi dan permasalahan stunting yang ada di Surabaya berdasarkan fenomena dan data yang ada. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan masalah utama yang akan menjadi dasar untuk pengembangan solusi pada tahap selanjutnya. Yang ketiga yaitu memahami faktor penyebab stunting seperti pola asuh, kemudian kondisi ekonomi dan sosial, kemudian ada lingkungan, dan yang terakhir adalah pengetahuan terhadap gizi. Kemudian yang terakhir itu mengidentifikasi kebutuhan orang tua dalam upaya pencegahan stunting pada anak. Kemudian ada Lady Five, yaitu menganalisis hasil temuan dari tahap empati untuk merumuskan masalah utama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting di Surabaya. Kemudian yaitu Ideate, yaitu menghasilkan berbagai ide, solusi kreatif untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai gizi dan pola asuh pada anak. Kemudian ada Prototype, yaitu membuat konsep solusi sederhana seperti media edukasi atau kampanye visual mengenai pencegahan stunting. Kemudian yang terakhir adalah Tes, yaitu menguji konsep solusi kepada target pengguna untuk mendapatkan feedback dan perbaikan agar lebih efektif. Ini akan menjelaskan tahap empathize pada kelompok kami. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, ibu telah memiliki pemahaman dasar tentang pentingnya gizi pada anak. Lalu, informasi tersebut ini dapat ditemukan dan dapat dicari dari posyandu, tenaga kesehatan, dan juga media sosial. Ibu juga telah menunjukkan kepeduliannya terhadap pola gizi seimbang pada anak dan tumbuh kembang anak dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktiknya, ibu-ibu sering mendapati kendala seperti susahnya anak dalam makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah, atau yang disebut namanya picky eater atau GTM. Dalam kondisi tersebut, ibu-ibu itu cenderung lebih untuk mengikuti kemauan anak yang mau makanan yang tidak seimbang seperti makanan instan ataupun yang manis-manis. Agar Itu seberapa besar masalah stunting yang di wilayah tempat ibu bekerja? Itu sedikit aja sih mbak, enggak banyak. saya ingin menanyakan apakah masih ditemukan anak dengan tinggi badan di bawah standar?
Sejauh ini nggak ada di puskesmas di sini, itu sudah nggak ada anak yang di bawah standar stunting pun sudah nggak ada di sini. Masalah apa yang paling sering ditemui terkait gizi anak? Kadang-kadang itu kalau masalah yang sering ditemui itu kadang bukunya sulit main karena anak kan biasanya ada sulit makan gitu ya, terus juga nggak selalu anak itu mau atau mau makan terus gitu. Jadi biasanya kendalanya gizi di setiap bulan kita posnya biasanya itu karena BB-nya nggak naik gitu, atau BB-nya stuck di situ terus sama 3 bulan itu dia nggak naik. Lalu stunting itu apa? Kekurangan gizi, berat badan tinggi nggak sesuai dengan usia. Benar, lo pernah mendengar stunting itu ya kayak anak berat badannya kurang mbak, kurang gizi gitu nggak sih kak? Untuk melanjutkan ke tahap define, kami melakukan diskusi bersama untuk menemukan masalah utamanya.